Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Kelompok kami terdiri dari Aza Azizano Valeriski Maulita, Naswa Akila Widagdo, Niken Ayu Zahra Nabila, Erina Arzabel Rusdi, dan saya Ajeng Damayanti. Pendahuluan, paradigma adalah asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum atau merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka, atau pola acuan berpikir. Sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, hankam, kehidupan antar umat beragama, pengembangan ipteks, dan paradigma dalam kehidupan kampus. Untuk masalah yang dibahas yaitu yang pertama Pancasila sebagai paradigma pembangunan dan yang kedua pembangunan jati diri bangsa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan 1 Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung Pancasila sekaligus sebagai subjek pendukung negara. Nomor 1, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pengembangan dan pembangunan bidang politik harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia. Selanjutnya, 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi mengacu pada sila keempat. Sila keempat Pancasila, sedangkan pengembangan ekonomi mengacu pada pembangunan sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Tujuan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia agar manusia menjadi lebih sejahtera. Selanjutnya yaitu nomor 3, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Berdasarkan sila Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara, menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Selanjutnya, keempat, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang pertahanan keamanan. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, Sishan Kamrata. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan dan keamanan negara harus mendasar pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 5. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang hukum. Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum, hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Dengan demikian, substansi hukum
yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat. Nomor 6. Pancasila sebagai paradigma kehidupan umat beragama. Indonesia adalah negara yang majemuk, bineka dan plural. Indonesia terdiri dari beberapa suku, etnis, bahasa, dan agama, namun terjalin kerjasama guna meraih mengisi kemerdekaan RI. Paradigma toleransi antar umat beragama adalah adanya perspektif Piagam Madinah yang pada intinya adalah semua umat Islam, meskipun terdiri dari banyak suku, merupakan satu komunitas. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas lain yang didasarkan pada 5 prinsip. Kelima prinsip tersebut mengisyaratkan bahwa persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan atas suku dan agama. Hal ini didasarkan pada postulat bahwa homogenitas agama merupakan kondisi kestabilan politik. Yang ketujuh, Pancasila sebagai pengembangan IPTEX. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Tujuan yang esensial dari IPTEX adalah kesejahteraan umat manusia, sehingga IPTEX pada hakikatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Pengembangan IPTEX sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pandangan Koento Wibisono 1994, strategi pengembangan ilmu pengetahuan yang paling tepat mencakup 2 hal pokok, yaitu visi dan orientasi filosofinya, diletakkan pada nilai-nilai Pancasila di dalam menghadapi masalah yang harus dipecahkan sebagai data atau fakta objektif dan satu kesatuan integratif. Pembahasan yang 3 yaitu pembangunan jati diri bangsa. Pembangunan jati diri bangsa merupakan upaya untuk memperkuat identitas suatu bangsa. Identitas nasional atau jati diri bangsa Indonesia meliputi nilai-nilai luhur, budaya, dan karakter bangsa. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan karakter, sopan santun berbahasa, dan pembelajaran ekonomi berjati diri bangsa. Identitas nasional Indonesia juga dapat dilihat dari adat istiadat, bahasa nasional, lambang negara, bendera negara, dan ideologi nasional. Pembangunan jati diri bangsa penting untuk mempertahankan keberadaan dan martabat bangsa di mata dunia. Kesimpulan yaitu Pancasila sebagai paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai tolak ukur, parameter, serta kerangka pikir dan bertindak atas arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dari berbagai bidang pembangunan, dengan tujuan IPTEX yang esensial demi kesejahteraan umat manusia sehingga IPTEX pada hakikatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Pendidikan moral dan etika Pancasila serta moral keagamaan menjadi syarat mutlak bagi moral para ilmuwan agar memiliki sikap yang profesional yang seimbang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.